Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Putra dari Universitas Mercu Buana, program studi Teknik Informatika dengan mata kuliah Perancangan Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram dari studi kasus tempat saya bekerja, yaitu di PT Jalan Lintas Media. Yang pertama, pengertian ERD, Entity Relationship Diagram. Pengertian dari ERD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Kapan ERD digunakan? ERD atau RM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep yang akan dipakai dalam proyek ini membentuk RD atau juga disebut IRM, Entity Relationship Model. Jadi kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Tips dan tutorial ERD. Sebelum menyusun kerangka ERD, kita harus menentukan entity. Apa saja yang diperlukan dalam struktur ini. Kemudian, yang kedua, tentukan relationship atau hubungan antar satu entity dengan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, setelah terbentuk relationship, tentukan koordinasi, rasio, dan participation constraint dari entity. Keempat, beri atribut yang diperlukan pada tiap entity. Kelima, beri key dan LRS atau biasa disebut logical relation struktur pada masing-masing entity yang diperlukan. Dan yang terakhir, ERD sudah terbentuk. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada entitas. Entitas merupakan objek mewakili sesuatu yang nyata dan dapat membedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua itu ada atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Ada atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua garis data atau raw record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya itu ada nomor pokok mahasiswa, biasa disebut NPM, atau NIM dan nomor pokok lainnya. Selanjutnya ada atribut simple. Atribut yang bernilai otomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya ada alamat. Pertama alamat, kedua penerbit, tahun penerbit, yang terakhir judul buku. Selanjutnya ada atribut multi-value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multi-value. Nilai dari atribut bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarangnya. Ada atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai atribut tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Jadi contohnya dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah,
dan nama belakang. Selanjutnya ada atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database X dari database EX total, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Yang C, hubungan atau relasi. Hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Derajat relasi atau kardinalisasi, kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Yang pertama ada one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Dan yang terakhir ada many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan LRD studi kasus saya. Pertama-tama saya buat nama perusahaan saya, di mana tempat saya bekerja menjadi entity. Saya bekerja di PT Jalan Lintas Media sebagai NOC, Network Operation Center. Lalu berelasi one to many dengan NOC. Dari PT Jalan Lintas Media menugaskan one to many ke NOC. Setelah itu NOC berelasi many to many dengan customer. Customer menginfokan jika ada problem, gangguan. Dan NOC juga berelasi dengan teknisi untuk mengkoordinasi jika ada problem dari customer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.